Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi. Hari ini kita akan melanjutkan materi dari bab yang masih sama di konsep desain produk barang atau jasa. Nah, kali ini Bulia itu akan membahas tentang konsep prototipe produk atau jasa, produk barang atau jasa. Nah, untuk itu kalian simak baik-baik, kalian dengarkan baik-baik untuk penjelasan yang akan saya jelaskan pada hari ini. Di sini dalam pengertiannya, prototipe produk dia itu adalah bentuk dasar dari sebuah produk yang mana merupakan tahapan yang sangat penting dalam membuat rencana atau dalam rencana pembuatan produk, karena di sini itu menyangkut dari keunggulan produk yang akan menentukan kemajuan suatu usaha di masa yang akan datang atau masa mendatang. Nah, dikatakan sebagai tahapan yang sangat penting di sini itu karena prototipe itu dibuat untuk diserahkan pada pelanggan agar pelanggan itu dapat mencoba kinerja prototipe tersebut. Nah, selanjutnya di sini jika pelanggan itu memiliki komplain ataupun masukan mengenai prototipe tersebut, maka industri itu akan mendokumentasikannya untuk proses perbaikan prototipe ini. Nah, sehingga di sini itu perusahaan mampu menciptakan suatu sistem inovasi produk yang dibangun bersama-sama antara industri atau perusahaan ini dengan pelanggan sebagai upaya untuk pemenuhan kepuasan pelanggan ataupun konsumen. Nah, di sini untuk klasifikasi prototipe dia itu dibagi menjadi 4 kategori berdasarkan dari fungsi dan kompleksitasnya. Yang pertama ada prototipe visual. Prototipe visual itu artinya dia itu dimaksudkan untuk menampilkan ukuran dan bentuk dari produk akhir. Nah, prototipe visual itu dia tidak memiliki yang namanya fungsi, bahan, atau masa produknya. Misalkan di sini sebuah balok kayu yang dibuat dengan menggunakan software 3D rendering memiliki bentuk yang menyerupai produk akhir, itu disebut prototipe visual. Lalu yang kedua itu adalah bukti dari konsep. Nah, untuk bukti dari konsep ini yaitu adalah model dasar di mana untuk menunjukkan bagaimana fungsi prototipe sehingga mampu menunjukkan bahwa ide yang diusulkan itu dapat diakui. Jadi di sini itu kita itu dapat menggunakan bahan-bahan apa saja yang mudah ditemukan di sekitar untuk membuat prototipe tersebut atau untuk membuat contohnya. Nah, di sini yang terpenting itu kita itu harus dapat menunjukkan bahwa ide yang kita usulkan ini dapat diterapkan dan juga berhasil. Contohnya di sini ketika misalkan kita itu menggunakan kardus dan beberapa kertas untuk membuat vending machine untuk siswa SD. Lalu yang ketiga itu ada presentasi prototipe. Untuk presentasi prototipe yaitu adalah produk yang disiapkan untuk dipresentasikan. Nah, prototipe ini itu memiliki fungsional dan penampilan yang sama seperti produk. Jadi di sini kita itu dapat menunjukkan prototipe ini bagi para investor atau calon pelanggan di mana kita itu gunanya adalah untuk memberikan gambaran bagaimana hasil akhir produk yang akan kita tawarkan. Nah, di sini misalkan contohnya itu contoh dari prototipe presentasi di sini adalah misalkan contohnya adalah dari prototipe presentasi di mobil konsep yang diciptakan oleh produsen mobil. Nah, prototipe ini itu biasanya dimaksudkan untuk mendemonstrasikan kepada para calon pelanggan ataupun calon investor kita bagaimana produk yang akan kita buat ataupun produk yang akan kita hasilkan. Lalu selanjutnya itu ada prototipe
praproduksi. Nah, di sini yaitu versi modifikasi dari prototipe presentasi. Di sini prototipe itu memiliki fungsi yang sama tetapi dibangun dengan menggunakan metode dan juga bahan-bahan yang siap untuk diproduksi. Jadi apabila kita melihat prototipe ini, maka bentuk dan fungsinya itu sama persis dengan apa yang dijual di pasaran atau diproduksi secara massal. Nah, untuk itu dia tadi 4 klasifikasi mengenai prototipe. Lalu selanjutnya di sini itu ada fase pengembangan dari prototipe produk. Nah, di sini itu ada 5 fase. Jadi sebagai bentuk dasar dari produk itu, prototipe ini memiliki ukuran dan bahan sama seperti jenis produk yang akan dibuat, tetapi tidak harus dipabrikasi atau diproduksi massal dengan proses sebenarnya. Jadi prototipe produk itu mungkin hanya sebagai contohnya dari produk yang akan kita buat. Nah, di sini untuk fase pengembangan ini dia itu ditujukan untuk menentukan apakah produk kita itu bekerja sesuai desain yang diinginkan dan apakah produk ini dapat memuaskan kebutuhan dari para pelanggan ataupun konsumen. Nah, untuk fase-fasenya ini, yang pertama adalah kita mengidentifikasi peluang. Di mana mengidentifikasi peluang itu adalah fase perencanaan pada pengembangan teknologi fuse. Nah, teknologi fuse ini merupakan sebuah pengembangan dari teknologi dan riset untuk memproduksi produk yang akan menjadi kebutuhan pasar. Jadi di sini itu kita meriset, kita mencari tahu kebutuhan yang ada di konsumen atau kebutuhan di masyarakat, kebutuhan bagi para pelanggan kita itu seperti apa. Nah, salah satu sumber peluang bisnis yang dapat diperoleh itu adalah dari cara brainstorming. Nah, pada metode ini biasanya setiap ide dari para peserta itu dapat dianggap benar dan para peserta lainnya itu tidak diperkenankan untuk memberikan komentar. Hanya di sini kita itu mencatat saja mengenai ide dan saran yang diajukan oleh orang lain. Nah, ide dan saran ini biasanya nanti akan dikumpulkan lalu dievaluasi untuk kemudian dipilih beberapa saran yang dianggap sesuai atau dianggap baik. Itu adalah tahap fase perencanaan atau pengembangan teknologi yang kita akan riset. Di sini diidentifikasi peluang. Lalu setelah kita mengidentifikasi peluangnya, kita sudah tahu kira-kira idenya seperti apa, terus saran-sarannya juga yang masuk seperti apa. Di sini kita mulai dengan penyusunan konsep. Untuk penyusunan konsep, di sini itu pada fase pengembangan konsep, kita di sini adalah kebutuhan pasar itu atau pasar target itu sudah diidentifikasi. Lalu juga alternatif dari konsep-konsep produk yang ada dibangkitkan dan dievaluasi, dan juga satu atau lebih konsep yang sudah ada itu dipilih untuk pengembangan dan percobaan lebih lanjut. Nah, di sini ada metode penyusunan konsep secara umum yang terdiri dari 5 langkah dengan memecahkan sebuah masalah kompleks yang menjadi submasalah yang lebih sederhana. Nah, kalian bisa melihat di buku pada halaman 65. Jadi di situ langkah-langkahnya. Yang pertama itu, dia itu adalah kita harus memperjelas masalah. Nah, di sini di memperjelas masalah itu, kita itu harus memahami masalahnya, terus kita dekomposisi masalah tersebut, lalu kita memusatkan pada submasalah yang penting. Jadi dari banyaknya masalah yang ada, itu kita harus memahami masalah tersebut, terus kita harus memusatkan kira-kira dari masalah yang ada banyak ini tuh intinya tuh apa masalahnya. Nah, lalu
diturunkan jadi submasalah. Nah, di sini itu ada yang kedua itu ada pencarian eksternal dan ada pencarian internal. Jadi kita harus tahu pengguna di pencarian eksternal itu pengguna utama, pakar, paten, dan juga literaturnya. Lalu kalau di pencarian internal, jadi kita itu mencari secara individu ataupun mencari secara kelompok. Nah, setelah kita sudah mencari proses pencarian eksternal dan internal, di sini lahirlah konsep yang sudah ada dan juga konsep baru, di mana yang keempat itu kita menggali ide secara sistematis. Jadi di sini kita sudah mengklasifikasikan kira-kira ide-ide yang ada itu apa aja. Lalu kita kombinasikan ide-ide dari orang lain ataupun saran-saran dari orang lain. Nah, lanjut di sini tuh selanjutnya adalah yang kelima, merefleksikan pada hasil dan proses. Jadi kita sudah punya ide konsepnya seperti apa, terus saran konsepnya seperti apa. Nah, di sini kita merefleksikan pada hasil dan prosesnya. Jadi kita menyusun umpan balik, kira-kira dari penyusunan konsep ini itu sudah baik atau belum, sudah sesuai dengan yang diinginkan oleh konsumen apa belum. Seperti itu. Nah, lanjut setelah penyusunan konsep, di sini adalah kita seleksi konsepnya. Nah, untuk seleksi konsep, yaitu merupakan proses menilai konsep dengan memerhatikan kebutuhan pelanggan dan juga kriteria lainnya, di mana kita itu membandingkan kekuatan dan kelemahan relatif dari konsep tersebut, memilih satu atau lebih konsep untuk penyelidikan, pengujian, dan pengembangan lebih lanjut dari produk tersebut. Nah, di sini untuk seleksi konsep itu, dia itu merupakan proses menilai konsep dengan memerhatikan kebutuhan para pelanggan, terus membandingkan kekuatan dan kelemahan seperti yang tadi itu, juga di mana kita akan memilih satu atau lebih konsep untuk penyelidikan, pengujian, dan pengembangan selanjutnya. Jadi kita di sini akan menyeleksi konsep-konsep yang sudah ada. Lalu setelah menyeleksi konsep, di sini itu ada evaluasi konsep dan pengembangan konsepnya. Jadi pada fase ini, kebutuhan pasar target diidentifikasi, lalu alternatif konsep-konsep itu juga dibangkitkan dan dievaluasi seperti tadi sama. Nah, serta satu atau lebih konsep itu dipulihkan untuk pengembangan dan percobaan yang lebih lanjut. Jadi lebih jauh. Jadi di sini itu konsep itu merupakan uraian dari bentuk, fungsi, dan tampilan suatu produk dan biasanya disertai dengan sekumpulan spesifikasi. Lalu selanjutnya ada benchmarking dan wawancara pengguna utama. Jadi dalam konteks penyusunan konsep ini, benchmarking itu yaitu adalah suatu studi atas produk yang ada sekarang serta memiliki kesamaan dengan produk yang sedang dikembangkan atau yang menjadi submasalah dengan submasalah yang menjadi fokus tim. Nah, benchmarking ini biasanya dapat mengungkapkan konsep produk yang sudah ada yang telah dipakai untuk memecahkan masalah yang berkaitan dan juga memberikan informasi mengenai kelemahan dan kekuatan dari pesaing-pesaing produk kita. Jadi itu dia fase pengembangan prototipe produk. Yang pertama ada identifikasi peluang, yang kedua penyusunan konsep, ketiga seleksi konsep, keempat evaluasi dan pengembangan konsep, lalu yang kelima itu ada benchmarking dan wawancara pengguna utama. Selanjutnya di sini yang terakhir itu ada tipe-tipe prototype. Jadi di sini esensi dasar prototype itu dapat berupa merancang industri dari konsep
membuat prototipe rancangan ataupun mengembangkan software. Nah, di sini jadi prototipe itu diklasifikasikan menjadi 2 dimensi. Yang pertama adalah prototipe dimensi pertama. Jadi di sini adalah tingkat di mana sebuah prototipe merupakan bentuk fisik dan kebalikannya adalah bentuk analitik. Nah, di sini ada 2 jenisnya, yaitu ada prototipe fisik. Dia itu merupakan purwarupa produk, dapat berupa barang yang sudah terbentuk atau sudah jadi. Nah, prototipe fisik ini merupakan benda nyata yang dibuat untuk memperkirakan produk. Jadi, aspek-aspek dari produk yang diamati oleh tim pengembangan secara nyata dibuat menjadi suatu benda untuk pengujian dan percobaan. Nah, prototipe fisik ini dibutuhkan untuk mendeteksi fenomena-fenomena yang tidak terantisipasi. Jadi contoh prototipe fisik ini yaitu meliputi model yang berbentuk visual seperti produk tempat alat tulis. Lalu yang kedua itu adalah prototipe analitik. Untuk prototipe analitik, dia itu merupakan prototipe yang bersifat tidak nyata. Jadi prototipe analitik ini lebih fleksibel dari prototipe fisik. Hal ini terjadi karena biaya yang dikeluarkan pada prototipe analitik ini lebih murah dibandingkan prototipe fisik yang sudah mulai dibuat dengan proses manufaktur. Nah, contohnya di sini yaitu prototipe yang meliputi serangkaian simulasi komputer dan model komputer geometrik 3 dimensi. Lalu yang kedua itu ada prototipe dimensi kedua. Dia itu adalah tingkatan di mana sebuah prototipe merupakan prototipe yang menyeluruh sebagai lawan dari terfokus. Nah, prototipe yang menyeluruh ini mengimplementasikan sebagian besar atau semua atribut dari produk yang kita buat. Nah, prototipe menyeluruh dapat disamakan dengan pemakaian sehari-hari. Jadi, prototipe ini terfokus atau fokusnya itu menggambarkan hanya sebagian dari produk untuk memenuhi kepentingan tertentu. Nah, untuk itu materi hari ini cukup sampai di sini. Semoga kalian bisa paham dengan apa yang Bu Lia jelaskan. Untuk tambahannya, silakan kalian bisa mencatat materi ini di buku tulis kalian masing-masing dan kalian baca kembali buku LKS kalian. Untuk itu, sekian dari saya. Apabila ada kata-kata yang kurang berkenan, mohon dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.